Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Abah Gaos. Assalamualaikum para silsilah yang mulia. Assalamualaikum Mbak Haya, Mbak Sari, Mas Wanu. Assalamualaikum semua para wakil talqin yang hadir. Assalamualaikum kepada bapak-bapak ibu sekalian, khususnya kepada Ibu Ira Yasmin sebagai pemangku hajat hari ini. Semoga Allah melimpahkan ke semua bapak-bapak kesehatan, kebahagiaan, Amin. kemudahan rezeki, panjang umur, kemuliaan jiwa, kesucian hati, kebahagiaan istiqomah 38 selama-lamanya. Atas nama Guru Agung tercinta Abah Gaos, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang hati. Karena kita sebagai manusia dikontrol 3 hal yang selalu memimpin kehidupan kita. Pertama adalah pikiran kita, ya, apa yang kita pikirkan. Kedua, perasaan kita. Tapi ketiga yang sering kita tidak sadar adalah kemauan sang hati. Hati itu selalu yang ngatur semuanya, bersama juga pikiran. Nah, inilah kadang terjadi pertengkaran antara hati dan pikiran. Ini akan membuat kita menjadi risau. Pikiran maunya macam-macam, nafsu segala macam. Tapi sang hati untuk orang-orang beriman, tanpa yang satu nggak ada gunanya. Ya seperti bapak-bapak ibu, kalau bapak-bapak ibu lapar, bapak ibu pasti memikirkan pasti harus ada karbohidratnya, yaitu nasi, ya, atau kentang atau roti. Yang kedua adalah daging atau lauk yang lain. Tapi kuncinya kalau orang Indonesia dibilang kalau belum makan nasi perutnya belum kenyang, ya. Itulah kebiasaan dari perut kita, sesuatu yang bikin kenyang itulah yang kita cari, ya. Kalau kita lagi lapar, kita mencari sesuatu yang mengenyangkan perut kita. Begitupun hati bisa menjadi lapar, ya. Khususnya orang beriman hatinya selalu lapar, ya, mencari Allah. Bila hatinya berzikir, dia artinya makan yang tepat, jadi kenyang. Maka itu Allah berfirman, bukankah dengan berzikir hati menjadi tenang? Ya karena hatinya kenyang. Kalau hatinya kenyang, sudah diisi dengan yang dicari, kenyang. Seperti bapak-bapak ibu, kalau lagi lapar, perutnya udah diisi dengan nasi sama lauk, kenyang. Coba diisi air, nggak ada gunanya. Ya nggak, tetap aja lapar. Ya. Banyak juga makan-makan yang nggak jelas, tetap aja lapar. Ya. Jadi makanannya harus pas, ya, untuk mengenyangkan si perut. Si perut baru kenyang, dia diam, tenang, gitu. Begitupun hati, kalau lagi lapar, dikasih yang macam-macam, tidak akan kenyang. Sedangkan Allah sudah berfirman, dengan berzikir, nah, hati akan tenang. Apa ini? Yang talqin. Bila seorang udah ditalqin, dia berzikir kofi, hatinya terisi. Tadinya hatinya lapar, sekarang diisi, menjadi kenyang, tenang, ya. Nah, tapi kalau diisi dengan hal-hal dunia, hati akan semakin risau, ya. Hatiku lapar, beli Mercedes-Benz. Mungkin merasa oke berapa hari, tapi lapar lagi karena belum yang diperlukan, yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan hati yang lapar adalah la ilaha illallah. Apapun yang lain tidak akan membuat sang hati menjadi kenyang, akibatnya sang hati menjadi risau. Cuma pikiran kita akan terus bergerak. Wah, mestinya dia biar happy. Gimana nih jalan-jalan keluar kota, ya. Biar dia happy apa nih nonton film. Biar happy nih makan ketoprak, biar happy gitu.
Padahal itu bukan yang sang hati cari. Sang hati ingin yang dicari untuk mengenyangkan sang hati. Nah, inilah zikir kofi ya. Zikir kofi mengenyangkan hati, zikir zahar menguatkan hati. Nah, inilah dua-dua dipakai, hatinya jadi tenang. Tapi kalau diisi-isi yang lain, cuma seperti bapak-bapak ibu lagi lapar, dikasih kerupuk. Nyem-nyem enak mungkin, tapi perutnya tetap aja tidak kenyang. Ada tetap risau, malah kembung jadinya. Itulah hati bila sudah diajarkan zikir seorang wali mursyid akan bisa kenyang. Tinggal dilakukan, tinggal dilatih, sehingga perutnya kenyang, hatinya kenyang, orangnya tenang. Alhamdulillah. Itulah ilmu yang diberikan kepada Abah, kepada kita. Kita jadi bersyukur sebagai murid, tidak perlu risau, katanya Abah. Kalau risau, artinya zikirnya kurang ya. Katanya Abah, zikirnya kurang. Kalau diperbanyak, nanti hatinya kenyang, tenang dia, diem dia. Kalau sudah diam, bisa balik bekerja. Katanya Abah suruh cari duit yang banyak, katanya murid-muridnya. Kita lakukan aja sebaik kita. Nah, nama juga disuruh sama guru, kita lakukan sebaik-baiknya. Nah, tapi kan kalau kita perutnya sudah kenyang, hatinya sudah kenyang, kita udah nggak usah nyari-nyari lagi kemana-mana. Kita bisa duduk bersyukur ya. Di manakib ini kita juga alhamdulillah bersyukur karena kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita, bisa bersatu untuk mengingat ajaran-ajaran guru ya. Salah satunya zikir kofi, maka itu alhamdulillah Ustadz Ramlan biasanya mengingatkan matikan mikrofon, nyalakan kofinya. Ya karena dengan kofi ini, apalagi kalau kita lagi manakib kan kira-kira sejaman, kofi untuk sejam langsung ya lumayan kenyang hatinya ya. Nah kalau hatinya kenyang, tenang, kita hidupnya menjadi lebih ringan, tidak terasa berat. Maka itu Abah juga bilang udah bukan zamannya sakit hati sekarang, ya bukan zamannya galau ya, tapi zamannya lebay. Lebay apa nih? Lebay yang zikir yang keras ya, zikir yang keras. Zikir keras harus lebay sedikit, kalau kurang lebay kurang kena. Nah kita alhamdulillah dengan mengikuti ajaran Abah, kita selalu diberikan ketenangan hati, dan kita tahu kuncinya bedanya kita dengan orang lain. Bila orang lain lagi risau, nah mereka ke kafe ya, ngerokok, nongkrong, bingung gitu. Kita sebetulnya udah tahu, tapi kadang-kadang kita pengen nongkrong ya nongkrong aja, mau ngerokok ngerokok aja. Tapi kita tahu persis bahwa solusi dari hati yang risau adalah dengan zikir ya, zikir zahar, zikir kofi ya, dan juga solusi yang hati yang risau adalah dengan khotaman, dengan manakib ini. Maka itu alhamdulillah kita punya manakib 2 kali sehari. Jadi kalau bangun pagi risau, kita manakib. Pas sudah mau tidur kita risau, kita manakib. Sehingga bangunnya tenang, tidurnya tenang. Ini dibuka pagi hari dengan manakib, ditutup hari dengan manakib. Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa karomahnya guru, dimudahkan segalanya supaya kita hidupnya tenang di dunia, tenang di akhirat, bahagia selama-lamanya. Kata Abah, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, karena hatinya alhamdulillah tenang. Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada bapak-bapak ibu sekalian, khususnya pemangku ajar Ibu Ira Yasmin dan sekeluarga, agar diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemudahan, rezeki, panjang umur, istiqomah 38 selama-lamanya. Atas nama Guru Agung tercinta Abah Gaus, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum Abah Gaus. Maaf ada kekurangan.
Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa syidratil mudal arifin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Izin pangarsabah, izin Bunda Haya, Bapak Kiai, Profesor Priyatna, Bunda Sari, para wakil talqin, Bapak Kiai Haji Mahya, Bapak Kiai Haji Mustafa, Bapak Kiai Haji Anangasari, dan para wakil talqin yang lain yang belum kami sebut, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dan pemangku hajat Ibu Ira Yasmin. Mudah-mudahan hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki yang luas, yang halal, yang thayyib, yang barokah, dijauhkan dari petaka dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat beliau, sekeluarga, dan juga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakatnya karamati para sahabat, qadasallahu sirah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dibisahkan melaksanakan acara yang sangat dicintai oleh guru suci kita dan kita, saudara kita, Bapak Kiai Hakim dari Parung Bogor, telah diantar kita. Jadi teringat ketika guru suci kita berada di depan Bangsa Abah Anom, Qadasallahu sirah, Bangsa Abah Anom menyampaikan, dengarkan, Aus bicara. Mau ngomong apa dia? Kemudian Bangsa Abah Aus berbicara, kalau kita meninggal, jangan kita pikirkan jasad kita mau dibakarkah, mau dihanyutkan ke lautkah, mau dipendemkah, mau diapain, biarin. Kalau tidak diurus secara Islam, yang hidup yang berdosa. Yang kita pikirkan, ruh kita, siapa yang mengantar menghadap Allah? Kalau aku yang mengantar Abah Anom. Karena itu, subhanallah, kita semuanya mudah-mudahan bisa istiqomah dan tetap diakui oleh guru suci kita sebagai murid beliau, sehingga ruhaniyah kita kapan saja kita harus menghadap kepada Allah. Kapan saja di antara beliau, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan para ahli silsilah yang lain, dikumpulkan dengan para kekasih Allah di raudhah yang ada di sana, yang lebih terang, lebih jelas, lebih gamblang, lebih luas. Masya Allah, subhanallah, betapa bahagianya. Karena tidak ada tempat yang lebih luas lagi dibandingkan dengan dunia ini. Kita ketika masih di perut ibu merasa sudah nyaman. Begitu dia keluar dari perut ibu kita, maka kita menangis karena awak asing. Namun ketika kita sudah agak lama di alam dunia ini, kita jadi nyaman. Karena saking nyamannya, enggan lupa bahwa kita bukan di sini ya sementara. Setiap saat kita mesti kembali. Karena kontrakan ini harus dikembalikan kepada bumi. Dan ketika kita benar sudah diantar oleh guru agung kita, seperti mimpi, kata hadis, seperti mimpi. Ternyata di sana lebih jelas, lebih gamblang, lebih luas, lebih bahagia bagi orang-orang yang benar-benar istiqomah. Dan dia di sana lebih nyaman. Rasulullah menyampaikan bahwa kematian itu tamamun nikmah, kesempurnaan nikmat itu bagi orang yang beriman, kematian itu. Jelaskan lagi jajannya orang yang beriman, masya Allah, kenikmatan
keindahan-keindahan yang didambakan setiap orang yang beriman, yang istiqomah, mengikuti waliyan mursyid. Mudah-mudahan kita semuanya bisa beliau dan tetap dibimbing, diakui sebagai murid guru kita Pak Abbas Qaddasahullah. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Yang terpenting kita senantiasa berusaha seperti Bapak Kiai Priyato tadi menyampaikan, nata hati, bahwa doa pasti beruntung, pasti bahagia, pasti sukses orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, pasti rugi orang-orang yang mengotori hatinya, membiarkan hatinya kotor. Membersihkan dari apa? Dari dosa besar, dosa kecil, syirik besar, syirik kecil, dan dosa ghaflah, lupa kepada Allah. Masya Allah, Quran suci kita menjelaskan, orang lupa kepada Allah itu lebih bahaya daripada masuk neraka. Nah, kalau kita tidak ngaji, nggak akan ketemu ini. Subhanallah, makanya perlu disucikan terus, perlu dibersihkan. Karena dengan bersihnya hati itu, akhlak akan menjadi mulia. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai orang yang diperintah oleh menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Akhlak yang mulia itu orang yang baik, orang yang soleh, seperti Rasulullah, seperti replikanya Rasulullah yang sekarang ini ada. Kita setiap saat bisa melihat secara zahir beliau. Kalau masih jauh, merasa jauh, bisa lihat fotonya yang gede-gede. Maka saya membuat foto beliau dibesarin sebesar-besarnya, agar beliau sebagai kiblat kita untuk usul kepada Allah selalu ada di depan kita. Maka subhanallah, kita senantiasa ingat kepada beliau, akan berusaha terus untuk membersihkan hati kita. Beliau menyampaikan bahwasanya buruknya akhlak itu manakala kita merasa tidak enak terhadap perlakuan orang yang buruk terhadap diri kita. Luar biasanya di sini maklumat beliau, artinya bahwa orang yang baik itu memang ya hanya baik. Yang ada di dalam hatinya itu karena selalu zikir khafi yang istiqomah, yang ada di dalam dirinya, Baitullah, rumah Allah, yang ada yang baik-baik, nggak ada yang jelek-jelek. Maka ketika orang yang sudah istiqomah ini dan distempel oleh Allah Subhanahu sebagai orang baik, nggak tersisa lagi keburukan, maka dia adalah akhlaknya tambih. Tidak bisa lagi membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan, karena yang tersisa di dalam hati adalah kebaikan, tidak ada lagi keburukan. Ketika didolimi, mesti menyayangi lawan, orang yang jahat kepada kita. Inilah luar biasanya akhlak tabih memang dasar luar biasa. Tidak bisa lagi membalas kejelekan dengan kejelekan, karena sudah tidak tersisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.